Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqikum wallahu yashfikum min kulli syai'in yu'dhikum wa min kulli 'ainin hasidin hayatin jidna tabsiratan 'an kulli dhalal. Mari kita sambut yang amat berbahagia Ustaz Eri Abdul Wahid. Kami mohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari kejahatan syaitan ya Allah yang bersembunyi di dalam-dalam kami ya Allah, yang membuat penyakit dalam tubuh kami, yang membuat roma-roma dalam diri kami, dan menghalangi kami untuk melakukan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini ada yang bertanya dengan saya, Ustadz, bagaimana kalau misalkan kita terkena penyakit ain tapi tidak tahu siapa yang melemparkan ain tersebut? Kalau kita tahu siapa yang melemparkan, mudah, tinggal ambil air wudhunya kemudian dimandikan, maka insya Allah penyakit ainnya akan hilang saat itu juga. Yang jadi masalah, sangat sulit sekali untuk menemukan siapa sebenarnya yang melemparkan ain. Sebetulnya ada beberapa cara yang diajarkan oleh para ulama. Saya dulu pernah ikut daurahnya Syekh Sa'ad Sa'id di Kuala Lumpur. Kami datangkan dari Mesir langsung. Beliau adalah pakar ruqyah syariah. Ada kitabnya yang bagus sekali tentang sihir, tentang ain ya. Bahkan ketika dia ngambil doktornya PhD itu berkenaan dengan sihir. Nah, beliau mengajarkan beberapa cara mengobatin orang-orang yang terkena ain tapi tidak tahu siapa yang melemparnya. Cara yang pertama adalah dengan mandi air wudhu family. Jadi kalau kita di rumah itu ada istri, ada anak, ada ibu, bapak. Nah, mereka suruh berwudu setiap hari. Kemudian wudunya itu ditampung. Wudunya asas saja ya, wajah, tangan, kepala, gitu, kaki. Kemudian itu dimandikan dan itu dibuat setiap hari. Kemudian berikutnya, ini yang pertama. Dan kita perlu tahu bahwa terkadang gangguan sihir itu bercampur dengan ain. Kalau penyakit gangguan ain dan sihir bercampur, maka penyakit ainnya harus diobati terlebih dahulu, baru sihirnya bisa diobatin. Jadi kalau kenapa orang yang terkena sihir itu susah untuk disembuhkan, bisa jadi masih ada ainnya. Dan salah satu pengobatan ain yang bisa kita lakukan walaupun kita tidak tahu siapa yang melemparkan ain tersebut adalah dengan cara itu tadi ya, yaitu mandi air wudhu. Berikutnya, Anda bisa mengundang teman-teman ini dengan biji kurma ya. Siapkan, beli kurma secukupnya di rumah. Kemudian undang keluarga, famili besar kita, kemudian jiran tetangga. Ya, tetangga-tetangga itu undang semua makan di rumah kita. Kemudian masing-masing kasih kurma 2-3 biji gitu ya. Kemudian siapkan ember atau wadah, suruh mereka meletakkan biji kurmanya di situ, jangan dibuang. Nah, nanti kalau ditanya alasannya untuk apa mau ditanam, bilang. Nah, kemudian nanti mereka akan letakkan biji-biji kurma itu di tempat wadah itu, kemudian rendam dengan air, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian air tersebut dimandikan. Maka kalau misalkan yang melemparkan sihir itu adalah dari orang-orang yang kita undang tadi, dari keluarga-keluarga terdekat, kemudian jiran tetangga, maka insya Allah penyakit gangguan ainnya juga akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara yang kedua ya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan senantiasa mengoleskan minyak zaitun. Jadi minyak zaitun, antum ambil minyak zaitun, kemudian bacakan ayat-ayat ruqyah yang asas saja boleh, yang dasar. Pertama bisa dengan Al-Fatihah,
ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian dihembuskan, kemudian minyak zaitun itu dipergunakan untuk mengoleskan tubuh kita seluruhnya, ya. Dan ini dilakukan setiap hari sebelum tidur, bangun tidur dioleskan. Maka insya Allah penyakit ainnya akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tips ya yang bisa kita lakukan untuk mengobati diri kita dan keluarga kita dari gangguan penyakit ain yang kita tidak tahu siapa yang membuat ain tersebut. Insya Allah akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apakah ain itu ada? Para ulama mengatakan ain ini tidak bisa dideteksi penyebabnya. Jadi kalau dibawa ke lab laboratorium atau ke medis, nah dia sebabnya tidak akan nampak. Yang nampak itu hanya akibatnya. Akibatnya banyak ya, bisa orang lumpuh secara tiba-tiba, bisa menyebabkan seseorang itu mandul, tidak bisa punya anak, kemudian bisa membuat usaha menjadi bangkrut dalam waktu yang sangat cepat, seperti itu. Nah, jadi dampaknya banyak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ainul haqqun, ya, ain itu benar adanya, ya, seperti itu. Nah, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan diamalkan. Barakallahu fiikum. Bagi Anda yang suka dengan konten-konten YouTube saya berkenaan dengan gangguan jin, sihir dan ain, jangan lupa like, komen dan share kepada teman-teman yang lain supaya mereka mendapatkan manfaat yang sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.